Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mau mampir di channel ini. Buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, monggo di-subscribe dulu untuk menjaga kelangsungan habitat channel ini supaya tidak punah. Oke, saya mulai. Abu Nawas. Nama asli beliau ialah Abu Ali Hasan bin Hani Al-Hakami. Tokoh yang dianggap badut, paling lucu, dan cerdas ini, aslinya beliau adalah orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwaz dan meninggal dunia pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, beliau mengembara ke Basra dan Kufah. Di sana beliau belajar bahasa Arab dan bergaul rapat dengan orang-orang Bedui padang pasir. Karena kepandaiannya saat bergaul, ia jadi mahir dalam berbahasa Arab, adat istiadat, dan kegemaran orang Arab. Selain pandai bergaul, sudah pasti beliau sangat pandai dalam bersyair, berpantun, dan bernyanyi. Beliau sempat pulang ke negeri kelahirannya. Namun, beliau memutuskan untuk pergi lagi dari negerinya ke Baghdad bersama ayahnya. Dan di Baghdad, keduanya mengabdikan diri kepada Sultan Harun ar-Rasyid, Khalifah atau Raja Baghdad saat itu. Ayah Abu Nawas adalah kadi kerajaan Baghdad yang sering dipanggil Maulana. Suatu hari, ayah Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Kabar pun sampai ke kerajaan. Abu Nawas dipanggil ke istana dan ia diperintah raja untuk memakamkan jenazah ayahnya sebagaimana adat Syekh Maulana, dan yang dilakukan Abu Nawas hampir tidak ada bedanya dengan kadi Maulana, baik dari tata cara memandikan, mengkafani, menyolati, dan mendoakan. Wah, raja pun tambah yakin yang akan mengangkat Abu Nawas menggantikan posisi ayahnya itu. Namun, untuk menolak rencana sang raja, tiba-tiba Abu Nawas yang cerdas ini nampak seperti gila. Usai pemakaman, Abu Nawas pun mengambil pelepah pisang, dan pelepah pisang itu ia perlakukan layaknya seekor kuda. Kemudian ia pun menunggangi kuda dari pelepah pisang itu sambil berlari-lari mengelilingi makam ayahnya dan berlari pulang ke rumahnya. Masyarakat pun menjadi heran dibuatnya. Bukan hanya itu saja, pada hari yang lain ia pun mengajak anak-anak dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam ayahnya. Dan di atas makam ayahnya, anak-anak itu dia ajak bermain rebanan dan bersuka cita. Masyarakat pun semakin yakin kalau Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal pergi ayahnya. Pada suatu hari, beberapa utusan raja datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil raja untuk menghadap ke istana." Dengan ketus, Abu Nawas menjawab, "Buat apa raja memanggilku?
Aku tidak ada keperluan dengannya. Hai Abu Nawas, kau tidak pantas berkata seperti itu terhadap rajamu. Hai Wasir, jawab Abu Nawas. Kau jangan banyak omong. Cepat, ambil ini kudaku dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar. Si Wasir pun hanya menggeleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Katakan pada rajamu itu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu Nawas? Tanya Wasir dengan rasa penasaran. Sudah, pergi sana, bilang saja begitu pada rajamu, kata Abu Nawas. Wasir dan prajurit pun segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas dan melaporkannya kepada raja. Sesampainya di istana, dengan geram raja berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkannya kepadaku saja, gitu aja tidak bisa. Ayo sana, panggil lagi dia dengan sukarela ataupun kalian paksa." Wasir pun mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas pun dihadapkan di hadapan raja. Lagi-lagi Abu Nawas pun berlaga, bahkan tingkahnya pun ugal-ugalan dan tak selayaknya berada di hadapan raja. Abu Nawas, bersikaplah dengan sopan, kata raja. Iya Baginda, Baginda tahukah Anda? Kata Abu Nawas. Apa itu Nawas? Baginda, terasi itu asalnya dari udang kan? Kurang ajar kau menghinaku Nawas. Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi? Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawal. Hajar dia, pukul dia sebanyak 25 kali, perintah raja. Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas, tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Abu Nawas pun tertatih-tatih pulang ke rumahnya. Sesampainya di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. Hai Nawas, teriakan penjaga. Tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian bukan? Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, akan kita bagi dua bukan? Engkau satu bagian dan satu bagiannya lagi untukku. Nah, sekarang mana bagianku? Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi? Ya tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Baik, aku akan berikan semuanya padamu, kata Abu Nawas. Ternyata kau baik hati Nawas, memang harus begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa basa-basi, Abu Nawas pun bergegas mengambil kayu yang agak besar. Lalu penjaga itu dipukuli sebanyak 25 kali. Tentu saja penjaga itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penjaga gerbang kota itu kelengar, Abu Nawas pun meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Wahai Baginda Raja, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari
mengadukan Abu Nawas telah memukuli hamba sebanyak 25 kali tanpa satupun kesalahan yang hamba perbuat. Hamba mohon keadilan, tuanku. Baginda pun segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan raja, raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini?" Berkatalah Abu Nawas, "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba jelaskan semuanya padaku," tanya raja. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua, satu bagian untuknya dan satu bagian lagi untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 pukulan dari Baginda. Maka saya berikan pula hadiah 25 pukulan kepadanya." "Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku, tapi hamba tidak mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan," jawab penunggu gerbang. "Hahaha, dasar tukang peras, kena batunya sekarang kau," sahut Baginda. Baginda pun berkata lagi, "Abu Nawas tidak bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad ini adalah orang yang suka memeras target." Baginda pun langsung memperingati pengawal itu, "Jika tidak kau rubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan memberimu hukuman yang sangat berat." "Ampun tuanku," jawab si penjaga gerbang dalam keadaan gemetar. Abu Nawas pun berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi tuanku, sebab jatah istirahatku sudah hilang karena dipanggil tuanku. Padahal hamba besok akan mencari nafkah buat keluarga hamba." Sejenak Baginda melengak terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung pulang dengan hati gembira. Untuk alasan kenapa Abu Nawas gila, coba dilihat di deskripsi. Dan jangan lupa ditonton atau didengarkan karya Abu Nawas, Ilahi Lasdulil Firdaus.